Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Karena banyak sekali ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada dalam video saya sebelum-sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau memang saya ada waktu luang, ada kesempatan, insya Allah saya bikinkan lagi video. Dan saya jawab pertanyaan dari teman-teman dalam bentuk video ya. Ada yang saya jawab langsung, ada yang saya jawab dengan bentuk video seperti ini gitu ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman saya yakin juga bisa sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama ya. Ini namanya saya sebut atau tidak ya. Oke lah, dari apa namanya akunnya siapa ini ya? Rosna Dewi. Kalau BAB hitam, kenapa Pak Sultan? Nah, kalau BAB hitam ya, ini menurut saya ya teman-teman ya, teman-teman konsultasikan ke dokter ya. Karena kalau sudah BAB hitam itu kan berhubungan dengan organ dalam ya. Ini ya teman-teman nggak usah panik lah, nggak usah cemas gitu ya. Intinya teman-teman konsultasikan dengan dokter ya. Kalau teman-teman itu apa namanya takut gitu ya, nggak apa-apa ditemenin ya, konsultasi saja gitu. Dan itu sudah terjadi berapa lama gitu. Kalau cuma 1 hari, 2 hari, terus berikutnya BAB-nya udah normal lagi, ya kemungkinan ya nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau BAB-nya hitam terus-terusan gitu ya, itu saya sarankan teman-teman itu konsultasikan dengan dokter, periksa ke dokter ya. Bisa ke dokter spesialis dalam ya teman-teman ya. Nanti kan akan apa namanya diperiksa dan nanti akan apa namanya dikasih obat yang sesuai ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan kedua dari siapa ini? Akunnya pelajar baru ya. Pas kebangun dini hari sekitar jam 3 atau jam berapa itu biasanya ulu hati tidak nyaman sekali. Dan seperti Mas yang bilang, pas ditekan rasanya nyeri, tapi rasanya lapar juga. Dan di bagian ulu hati itu rasanya kosong. Dan pas sendawa sedikit ringan, tapi nggak lama lagi biasanya muncul dan rasanya kayak mau end ya. Oke teman-teman ya, ini biasa terjadi ketika teman-teman itu kondisi asam lambungnya sedang tinggi ya. Nah itu yang menurut saya waktu itu pada saat saya itu GERD-nya masih apa namanya bisa dibilang masih parah ya teman-teman. Ini sering sekali terjadi ya. Biasanya itu ya malam lah, sepertiga malam gitu ya teman-teman ya, itu sekitar jam 1, jam setengah 2-an, jam 2 kadang gitu ya teman-teman, tiba-tiba kebangun dengan dada yang seperti tertekan ya teman-teman, dada seperti tertekan gitu ya, berat gitu ya. Terus apa namanya kayak ada makanan yang mau keluar tapi nggak keluar gitu ya. Udah gitu rasanya itu nggak karu-karuan ya, panik, cemas, nah perasaan kayak mau end gitu. Tapi itu beberapa kali terjadi dan alhamdulillah pada saat itu saya memang awal-awalnya itu cemas ya, panik. Setiap ada rasa seperti itu, panik, cemas. Tapi insya Allah itu apa nggak apa-apa ya teman-teman. Ya, teman-teman ketika merasakan hal seperti itu, teman-teman duduk ya, duduk dulu ya, minum air hangat ya teman-teman, minum air hangat. Terus teman-teman itu apa namanya relaksasi. Ya relaksasi artinya ya rilekskan ya, olah nafas gitu ya. Udah gitu nanti teman-teman itu bersandar aja ya kalau teman-teman mulai ngantuk lagi ya. Biasanya kalau saya dulu itu sih kalau sudah kebangun seperti itu mau tidur lagi itu susah ya. Tapi karena sudah berulang-ulang terjadi ya teman-teman ya. Dan itu saya biasakan itu dengan saya bersender gitu ya, bersender gini, belakangnya itu bantal ya teman-teman, bersender di tempat tidur, bersender gini ya. Lama-lama itu ngantuk sendiri gitu ya teman-teman. Itu biasa terjadi ketika kondisi asam lambung kita itu sedang tinggi. Jadi setelah sering terjadi seperti itu, memang waktu itu kan saya disarankan juga pada saat posisi tidur gitu ya, bantal ditinggikan. Dan sebelum tidur itu ya, itu jangan makan gitu ya. Artinya ketika kita itu makan itu ya, usahakan jedanya itu minimal 2 jam gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita apa namanya tidur itu tidak dalam kondisi lambung kita penuh dengan makanan gitu ya, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya coba seperti itu ya, secara rutin, secara apa teratur gitu ya, alhamdulillah juga
mulai jarang gitu ya teman-teman. Jadi mulai jarang dan tidur juga mulai enak lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan panik. Ini hal seperti ini sebenarnya sudah umum dirasakan untuk penderita GERD ya, asam lambung yang tinggi itu. Jadi pada saat teman-teman mengalami hal seperti ini ya teman-teman, ketika kebangun minum air hangat ya, hangat agak panas gitu ya. Tapi jangan panas sekali ya. Intinya hangatnya hangat agak panas ya, pelan-pelan minumnya, pelan-pelan nanti serasa di sini itu kerasa ya ser gitu turun ya teman-teman. Terus teman-teman itu relaksasi, setelah itu teman-teman itu duduk, kakinya selonjor ya. Kalau teman-teman itu pakai pakaian tidur yang ketat gitu ya, dilonggarkan dulu, terus sender ke tembok gitu ya, di belakang ini bantal agak miring begini ya teman-teman, supaya di perut ini nggak ketekuk ya, agak miring begini, nanti lama-lama itu mereda ya. Itu cara saya yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya lakukan rutin, itu cukup membantu ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi, teman-teman juga harus amati sebelum teman-teman itu tidur gitu ya, teman-teman sebelum-sebelumnya itu makan apa yang memicu asam lambungnya tinggi, dan ketika di malam hari itu memicu asam lambungnya itu naik gitu ya. Kalau udah naik itu pokoknya rasanya nano-nano sekali ya, perasaannya itu nggak enak sekali, dadanya itu seperti ketekan, napas itu susah ya, berat pokoknya, terus merinding sana sini, seperti rasanya itu kayak mau end, karena itu efek cemas dan takutnya kita ya mengalami hal seperti itu. Karena yang kita pikirkan kan itu adalah, waduh ini jangan-jangan jantung saya, atau jangan-jangan paru-paru saya, apa yang terjadi dengan diri saya dan sebagainya gitu, pikirannya seperti itu. Jadi langsung seketika ketika teman-teman itu muncul sensasi seperti itu, pikirannya itu langsung semuanya tuh terpikir, wah ini jangan-jangan jantung, jangan-jangan paru-paru, jangan-jangan saya mau wah jangan-jangan ini sudah waktunya. Nah itu seperti itu ya teman-teman, jadi terasa akan semakin berat. Tapi kalau teman-teman lebih bisa santai ya, lebih bisa relax, insya Allah itu akan berangsur-angsur menurun, dan berangsur-angsur kita bisa relax lagi, dan kita itu bisa tidur lagi ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Wahyu Dedi, Mas kenapa ya muka tiap hari pucat, terus keringat dingin, padahal udah bisa jalan pagi dan sore, terus makan 5 kali sehari, terus kalau tidak jam 2 malam bangun, terus tidak bisa tidur lagi, gimana solusinya? Wah ini pertanyaannya mirip seperti yang sudah saya jelaskan ya, jadi mungkin tadi menyimak ya pertanyaannya. Jadi biasanya memang dalam kondisi asam lambung yang sedang tinggi, itu sering terjadi seperti itu, kebangun di sepertiga malam ya, dan itu rasanya itu nggak karu-karuan ya. Jadi ini tadi di menit sebelumnya ini sudah saya bahas ya, ini hampir-hampir sama penanganannya seperti itu yang saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah kita itu sering pucat gitu ya, terus sering keringat dingin, itu kan memang hampir untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan ansiat itu mengalami hal seperti itu ya, kita wajarin saja ya, kita ya kita tahu ya bahwa kita itu kan sedang dalam gangguan ya, gangguan pencernaan, gangguan asam lambung, otomatis ya nilai-nilai gizi, nutrisi, vitamin dan lain-lainnya itu kan tidak terserap dengan maksimal ya. Jadi kadang kita itu ditambah lagi dengan kecemasan yang tinggi, pasti kan rasanya itu kan kalau dilihat orang itu kita itu pucat gitu, kering, leseh gitu ya teman-teman. Saya dulu itu ya hampir tiap hari seperti itulah, sering dikata-katain orang juga seperti itu. Nah kalau sekarang ya sudahlah, cuek aja, udah ngapain ngurusin orang ngomong ini ngomong itu, pucat banget pucat ini, orang kita lagi berjuang kok, kita itu lagi berjuang ya, kita tetap fokus kepada pemulihan. Biarin kalau ada orang yang ngomong ini ngomong itu, yang penting kita tetap berjuang, kita yang sedang menghadapi, kita yang sedang menjalani ini, jadi tetap konsisten aja 3P-nya. Nanti kalau teman-teman itu sudah sudah semakin membaik lagi, dilatih terus ya teman-teman, kondisi gangguan lambungnya juga sudah semakin membaik gitu ya teman-teman, nanti juga akan kembali lagi normal lagi ya. Jadi untuk pucat terus keringat dingin itu ya sering terjadi ketika kita itu memang kondisinya itu belum sepenuhnya pulih ya, tapi bukan berarti nggak bisa pulih ya teman-teman. Teman-teman tetap konsisten ya, insya Allah nanti gangguan asam lambung dan anxiety ini juga bisa membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, lanjut lagi. Nah, dari akunnya siapa ini? Ini NSY Ziman ya. Gara-gara terkena asam lambung, tabungan habis untuk berobat, pengeluaran
pasti pemasukan song ancur ya, ini ya teman-teman ya, ini tidak beda jauh dengan saya. Memang kan kondisi masing-masing orang itu berbeda, kondisi perekonomian masing-masing orang itu berbeda ya, termasuk apa mungkin saya dengan teman-teman juga berbeda ya. Tapi apa yang kita rasakan ini ya apa namanya kan sungguh luar biasa sekali ya. Biasanya memang pada saat kita terkena gangguan ini ya teman-teman ya, kita kan pinginnya cepat sembuh. Jadi apa yang kita lakukan itu yang penting saya bisa sembuh. Jadi waktu itu saya itu shopping dokter ya sebelum-sebelumnya ya. Jadi ke dokter sana, ke dokter sini, ke dokter sana, terus pengobatan ini, pengobatan itu dan lain-lain gitu ya teman-teman ya, sampai dengan saya itu oh ini nggak sembuh-sembuh, kenapa nggak sembuh-sembuh ya, tabungan udah mulai menipis, mulai habis, dan sampai saya itu nggak kerja ya, saya resign dari tempat kerja dulu gitu ya, dan itu saya fokus ke pemulihan, dan di situ udah tabungan sudah menipis ya, anak apa namanya perlu intinya apa namanya keluarga juga masih tetap perlu biaya untuk sehari-hari makan, dan saya juga perlu untuk berobat lagi ya teman-teman ya, dan di situ memang apa namanya rasanya bertambah ya, bertambah pokoknya. Ini sudah saya alami ya teman-teman, dan saya pernah juga bikin videonya. Jadi ya waktu itu ketika saya itu mengalami hal seperti ini ya, ya apa yang harus saya perbuat itu saya juga bingung sendiri. Tapi pada saat itu saya punya pemikiran seperti ini. Oke lah, sekarang kalau saya pikirkan semua, saya kapan sembuhnya ya. Jadi saya fokus kepada apa yang sedang saya hadapi, dan saya fokus kepada pemulihan. Kalau memang saya masih butuh apa namanya pengobatan, ya saya tetap perobatan ya. Intinya saya butuh obat dari dokter ya, saya periksa ke dokter gitu ya teman-teman. Dan saya waktu itu kan memang dibarengi dengan apa namanya penerapan 3P ya. Tapi dokter bilang saya masih perlu obat ya karena ada gangguan lambung ini gitu ya teman-teman ya, macam-macam lah gitu ya. Dan itu saya juga apa namanya sampai ini sebenarnya diceritakan ini apa enggak sih ya gitu ya, tapi ya oke lah nggak apa-apa, saya ceritakan aja ya. Jadi saya sampai sempat apa namanya jual lah, itu ada motor punya itu jual gitu ya teman-teman ya, terus ada saudara ya apa namanya pinjam sana pinjam sini, pinjam sana pinjam sini, beneran ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang itu saya bertahun-tahun kerja tabungan ya, sampai dengan saya itu terkena kayak gini, terus buat berobat itu boro-boro tabungannya itu bisa nutupin untuk berobat, tapi sampai dengan pinjem-pinjem, dan sampai saya itu bingung bagaimana ini saya itu untuk menafkahi keluarga saya masih butuh pengobatan, nggak ada pemasukan, kan nggak ada gaji, saya nggak bisa kerja. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman ya, kalau dipikirkan seperti itu terus juga malah akan menurut saya itu malah akan semakin menjadi beban. Oke lah, fokus saja kepada pemulihan kita ya, nanti kita udah sembuh, kita sudah produktif lagi, dan kita bisa bekerja lagi, insya Allah nanti juga akan tertata lagi ya teman-teman ya. Saya doakan semoga lekas membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung lagi dari akunnya siapa ini? Plaza Sel ya, alhamdulillah Bang, dengan berkat video Abang aku bisa sembuh kembali Bang, makasih banget Abang sudah support kami. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kalau memang saya bisa apa namanya dari apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman, itu saya sangat senang sekali ya teman-teman ya, dan saya doakan untuk teman-teman yang lainnya juga lekas membaik dan sembuh. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Akunnya, aduh bacaan tulisannya kecil ya. Sukandar Kandar selalu hadir, alhamdulillah Mas, saya sepertinya sudah jauh membaik, walaupun sedikit-sedikit masih ada sensasi yang nyolek-nyolek, tapi saya bodohin, semangat terus. Ya kalau nggak apa-apa teman-teman ya, kalau sensasi sedikit-sedikit itu nyolek itu nggak apa-apa. Saya dulu juga kan mau kerja aja gitu, saya masa harus nunggu yang total gitu, yang benar-benar saya itu tidak merasakan sensasi. Saya masih ada sensasi sedikit-sedikit nyolek waktu saya itu sudah memberanikan diri saya itu bekerja gitu. Wah, saya udah niat kerja, ya saya sudah enak gitu. Walaupun sesekali kadang ada munculnya, apalagi kalau ada makanan yang nggak cocok, itu saya kadang masih sensitif itu ya teman-teman ya, sensasi itu nyolek itu. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, karena prosesnya ini kan memang bertahap sedikit demi sedikit. Jadi nanti juga akan membaik juga ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Faizal Ramadan, Mas, kalau belum bisa ngerasain rasa lapar itu wajar ya, wajar ya. Saya dulu juga begitu.
Untuk penderita gangguan asam lambung ya, ini memang ada gangguan asam lambung ya yang disertai dengan kecemasan ya. Setahu saya itu ada dua macam gitu ya. Justru ada yang sering lapar, ada yang tidak merasakan lapar. Artinya malah seperti nggak lapar gitu ya. Termasuk saya itu bisa dibilang itu jarang lapar gitu ya teman-teman. Tapi ya saya usahakan rutin. Wayahnya sarapan ya saya sarapan. Ya itu yang namanya kita menjaga pola makan ya. Walaupun nggak lapar, wayahnya makan ya makan gitu. Jangan kembali lagi seperti yang dulu saya belum lapar sampai berjam-jam sampai siang sampai sore baru makan. Terus sudah gitu makannya yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Jadi walaupun pada saat teman-teman mengalami gangguan asam lambung, dan anxiety, walaupun tidak merasa lapar ya teman-teman ya usahakan tetap makan yang rutin ya, jaga pola makannya ya. Oke. Apa namanya? Langsung lagi dari akunnya Amang Mintuk ya. Perut masih ada sensasi, ulu hati kayak mengganjal. Bolehkah beraktivitas kayak gitu, Mas? Gitu. Jadi ini di video yang saya aktivitas motong padi, terus ya, terus apa namanya ngarit gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk aktivitas saya sarankan teman-teman itu bertahap saja ya, bertahap. Jadi bertahap. Pokoknya dari yang kecil-kecil dulu. Kalau teman-teman sudah berani keluar rumah, keluar apa ya, udah yang kecil-kecil aja ya. Bertahap. Dari pertama mungkin nyapu di dalam rumah, nanti bertahap lagi nyapu di luar rumah, terus bertahap lagi apa namanya ngerapiin tanaman atau nyabutin rumput depan rumah, nanti bertahap lagi agak jauh lagi ke kebun lah gitu ya. Nanti apa jangan sampai terlalu kecapean dulu ya teman-teman, bertahap. Nah itu dilatihnya seperti itu, bertahap-bertahap sampai dengan ke aktivitas yang agak berat gitu, itu secara bertahap sesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Kalau saya itu melakukannya seperti itu. Jadi tidak langsung ketika saya sudah merasa enak atau saya sudah merasa saya merasa membaik, saya langsung hajar dengan kerja berat, itu tidak ya teman-teman ya. Karena ya jujur saja ya teman-teman, waktu itu saya itu sudah merasa enak, sudah merasa membaik, dan saya itu karena apa namanya, wah udah nggak enak dilihat banyak orang apa ya, saya itu kerja berat gitu ya teman-teman. Nah setelah itu malah saya drop ya, dropnya malah aduh kok seperti ini lagi gitu. Jadi setelah saya membaik lagi, terus saya itu aktivitasnya saya sesuaikan lagi gitu ya, bertahap ya teman-teman ya, sabar ya, bertahap, insya Allah nanti juga bisa kerja keras lagi gitu ya. Oke, apa namanya ini dari akunnya Mikaela Abigail. Mas, keliengan rasanya seperti kurang darah gitu ya, kepala nggak enak kayak nyunggi berat. Benar nggak Mas, kalau jalan itu penglihatan aneh rasanya? Oh, ini nanyain keliengan ya, maksudnya mungkin ini keliengan yang seperti apa sih gitu ya. Jadi keliengan yang saya maksud di sini adalah yang saya rasakan itu keliengan itu, badan itu keliang-keliang, mata nggak bisa fokus, buram gitu ya teman-teman ya. Terus rasanya itu aneh ya, kalau kalau apa ya, kalau yang saya rasakan itu gini, rasanya itu seperti ada gempa ya. Kalau pas ada gempa itu kan kita itu pusing, terus kita itu nggak stabil berdirinya gitu ya teman-teman ya. Jadi keseimbangan tubuh itu terganggu ya teman-teman, bukan vertigo yang muter-muter terus gitu. Saya pernah vertigo ya, muter-muter wah sampai pusing sekali ya, sampai saya itu waduh ini kenapa. Tapi kalau vertigo set gitu itu kayak mereda. Tapi ini kalau yang keliengan yang saya maksud di sini adalah keliengan itu hampir setiap hari dan setiap saat itu dirasakan. Jadi badan ketika berjalan pun itu goyang ya, atau oleng gitu ya teman-teman ya. Itu saya rasakan itu lama, dan ini sensasi yang benar-benar bikin saya itu apa namanya pokoknya apa namanya kalau bahasa Jawanya itu pokoknya gregetan gitu ya teman-teman ya. Yang lainnya udah membaik, sempoyongan keliengan ini itu masih, tapi ya nanti perlahan-lahan ya teman-teman sudah bisa rileks, sudah bisa santai, kondisi asam lambungnya juga sudah mulai membaik ya, nanti sedikit demi sedikit itu juga berkurang, dan hilangnya keliengan, sempoyongan, badan oleng ya, seperti kayak ada gempa ini ya, perlahan-lahan dan kita tidak sadari ya teman-teman gitu ya. Dan perhatikan juga untuk keliengan ini itu berhubungan sekali dengan kelelahan ya teman-teman ya. Jadi istirahat yang cukup, istirahat malam yang cukup. Jadi pernah pada saat saya itu waktu itu apa namanya anak sunatan ya teman-teman ya, saya itu kan mau nggak mau kan harus begadang sampai malam, kadang apa namanya sampai pagi secara 3 hari itu ya berturut-turut, karena kan banyak tamu juga. Yang saya rasakan ya paginya itu geliang-geliang, wah ini kurang tidur gitu ya. Itu seperti itu ya teman-teman. Tapi pada saat mengalami gangguan asam lambung ya, itu kan keliengannya itu hampir setiap saat ya, dari pagi sore sampai tidur ya, sampai mau tidur aja badan itu goyang di tempat tidur, itu seperti itu, bangun tidur mulai lagi gitu ya. Tapi nanti lama-lama itu
berkurang ya. Intinya teman-teman itu tetap jaga 3P-nya ya. Oke, langsung lagi dari akunnya siapa ini ya. Ini udah berapa menit ya, durasinya kepanjangan enggak ini. Aduh ya, karena kemarin-kemarin itu sibuk, jadi saya itu kalau apa namanya mau jawab pertanyaan gini itu kadang akan membutuhkan waktu lama juga ya, curhat jadinya nih. Oke, dari akunnya Yuliana Ana. Yang saya rasakan badan lemes, berdiri nggak kuat, terus tangan dan kaki kesemutan, nggak nafsu makan, pokoknya nggak enak banget. Pokoknya nggak enak banget. Iya, ya memang seperti itu ya. Untuk sensasi asam lambung, GERD dan anxiety itu nggak enak ya rasanya. Memang seperti itu. Jadi dari sinilah kita itu belajar ya. Dari sinilah kita itu berlatih. Ketika kita itu mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu sensasinya itu kan bermacam-macam ya. Jadi ketika kita sudah merasakan membaik, terus kadang muncul lagi sensasi ini, kita itu panik lagi, cemas lagi ya. Dan teman-teman perlu pahami, memang gangguan asam lambung itu seperti ini. Ketika kita sudah membaik, kadang kita itu merasakan sensasi lagi. Oh, sensasi hilang ini, muncul lagi sensasi ini. Nah, ini jangan ditambah lagi kecemasannya, kepanikannya, karena ini udah umum sekali ya. Nah, dengan apa ya kita bisa meredakan semua ini ya, teman-teman ya, sensasi-sensasi ini. Ini sebenarnya banyak sekali metodenya. Jadi mungkin saja metode yang saya pakai juga berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang sudah sembuh ya. Tapi metode yang saya pakai untuk apa namanya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, tetap saya itu periksa ke dokter ya. Saya periksa ke dokter, saya rutin berobat, rutin kontrol ya. Saya juga menerapkan 3P konsisten ya teman-teman. Dan saya juga tetap berlatih terus ya, belajar terus bagaimana memahami tentang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi sedikit demi sedikit kita mulai paham, insya Allah itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Oke ya teman-teman, sekian dulu ya teman-teman. Nanti insya Allah disambung lagi ya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman itu lekas membaik dan sembuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, tetap bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.